Haleluya. Shalom para murid Kristus yang diurapi, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku semuanya saat ini sedang mengikuti tayangan ini. Salam jumpa lagi kembali bersama saya, Pendeta Dr. Jeffy Sumampo, dalam siaran Papa Jeffy Menyapa. Kami menyapa Bapak Ibu Saudaraku semuanya, sebuah tayangan renungan firman Tuhan yang simple, ringkas, dan tentunya membawa Anda ke dalam kebenaran. Saat ini kita sudah berada di episode ke-8, dan tema kita kali ini ialah rahasia bebas dari kekhawatiran. Adapun Alkitab kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Dalam nama Tuhan Kristus demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada makanan? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah Bapak Saudara, ada 3 rahasia kebenaran firman Tuhan yang dapat ditarik, yang kita bisa belajar dari naskah Alkitab tersebut, yaitu berikut ini. Yang pertama, menyadari pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Itu dalam ayat yang ke-24, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Kita lihat di sini betapa Tuhan sanggup memelihara semua makhluk ciptaannya. Dalam hal ini dicontohkan burung dan bunga di padang. Tuhan berfirman agar kita belajar dari pemeliharaan Tuhan atas burung-burung di langit yang diberi makan oleh Bapa Surgawi tanpa mereka harus menabur dan menuai, tidak mengumpulkan bekal di lumbung. Kemudian Tuhan menekankan di sana bahwa manusia jauh lebih istimewa dibandingkan burung-burung itu, sebab manusia sebagai ciptaan yang lebih mulia daripada semua burung yang diciptakan Tuhan. Selanjutnya, Tuhan Yesus membandingkan manusia dengan bunga bakung di ladang yang ditumbuhkan Tuhan tanpa bekerja, tanpa memintal, namun begitu indah didanani oleh Tuhan. Bahkan keindahan bunga bakung itu melebihi kemegahan pakaian Raja Salomo yang dibuat oleh manusia. Padahal bunga bakung sebagai tanaman rumput hanya berusia pendek, tetapi Tuhan tetap pelihara. Jadi Bapak Saudara, melalui 2 contoh ciptaan Tuhan tersebut, Tuhan Yesus mau kita akan menyadari betapa pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas manusia sebagai ciptaannya, yang sangat istimewa melebihi ciptaan Tuhan yang lainnya. Sebagaimana disaksikan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, dikatakan di sana, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Jadi rahasia yang pertama yaitu menyadari pemeliharaan Tuhan. Sekarang kita lihat rahasia yang kedua, yaitu mensyukuri penjaminan Tuhan, ayat 30 sampai 32. Mensyukuri penjaminan Tuhan itu setelah kita menyadari pemeliharaan Tuhan, maka Tuhan Yesus mau kita mensyukuri penjaminan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus mau kita janganlah seperti bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, sehingga mereka disibukkan dengan hal-hal duniawi, sehingga mereka mengabaikan Tuhan. Ini bukan berarti kita tidak perlu bekerja, Bapak Saudara, bukan demikian. Tetapi biarlah kita bisa menyeimbangkan hidup kita di antara bekerja dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Terjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani. Selain itu juga, biarlah apapun yang kita kerjakan, semuanya kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagaimana dirisatkan di dalam surat Kolose pasal 3:23, dikatakan di sana, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kita sudah melihat rahasia. Dari rahasia yang pertama itu menyadari pemeliharaan Tuhan, dan rahasia yang kedua mensyukuri penjaminan Tuhan. Sekarang kita sampai pada rahasia yang ketiga, yaitu menaati peringatan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-33 sampai 34, sana dikatakan,
Setelah menyadari pemeliharaan Tuhan, maka kita bisa bersyukur atau mensyukuri penyaminan Tuhan. Kini Tuhan mau kita menaati peringatannya. Peringatan Tuhan itu ada dua, Bapak Saudara. Yang pertama, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, di mana nas ini berbicara tentang prioritas hidup kita kepada kecintaan kita pada firman-Nya dan setia hidup di dalamnya. Dan peringatan Tuhan yang kedua yaitu jangan sampai kamu khawatir akan hari esok, karena semua hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Membuat perencanaan hidup itu baik, itu perlu, tetapi jangan sampai tidak mengandalkan Tuhan. Kekhawatiran akan membuat kita hidup dalam ketakutan, Bapak Saudara, dan hilang damai sejahtera. Tuhan mau kita mengimani Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu ada buat kita. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan di sana. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian Bapak Saudara, semuanya kita sudah belajar dari nasihat Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25-34 bahwa ada 3 rahasia agar kita terbebas dari kekhawatiran akan keadaan dunia ini yang semakin hari tidak semakin baik kondisinya. Saudara, kita ada 3 hal, yaitu kita menyadari pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, kita mensyukuri penyaminan Tuhan. Dan yang ketiga, kita menaati peringatan Tuhan. Semua itu dimaksudkan supaya kita mengimani Tuhan Yesus sepenuhnya dan hidup di dalam Dia selamanya. Kiranya firman Tuhan ini bermanfaat, jadi berkat dan menginspirasi kita semuanya. Saya akan berdoa buat Anda agar firman-Nya hidup di dalam kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami pada saat ini Tuhan. Dalam siaran tayangan ini kami bisa bersama-sama belajar dari firman-Mu supaya kami benar-benar hidup Tuhan. Kami menyadari sepenuhnya pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dan kami betul-betul juga Tuhan Yesus mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau taat kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau mengimani sungguh bahwa Engkau sanggup memelihara kehidupan kami. Engkau sanggup menjaga kami dan memberkati kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir Tuhan. Kami tidak perlu cemas. Kami tidak perlu bimbang dengan kondisi keadaan hidup kami di dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memelihara kami. Itu sebabnya kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu dan kami mau bertumbuh di dalamnya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan pelihara kehidupan kami. Dan Roh Kudus tolonglah kami, tuntun kami sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam siaran Papi Jefit Menyapa. Episode berikutnya bersama kami, Pendeta Dr. Jefit Sumampo dan tim multimedia yang turut mendukung acara ini. Haleluya. Shalom.